Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang usaha dan energi. Yang pertama dibahas yaitu tentang usaha. Tentu kalian tahu arti usaha ya dalam kehidupan. Tapi kalau dalam fisika arti usaha itu agak sedikit berbeda. Contohnya ada seseorang yang sedang mendorong truk yang sangat besar kayak di gambar. Kira-kira truk ini bakal bergeser nggak? Tentu tidak ya. Nah, dalam fisika kalau truknya nggak bergeser ini berarti orang ini tidak melakukan usaha. Kenapa bisa dikatakan begitu? Kalau kita lihat dari pengertiannya, usaha itu adalah gaya yang diberikan kepada benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Jadi ada kata kunci perpindahan. Bendanya itu harus berpindah. Mau gayanya sebesar apapun, kalau bendanya nggak berpindah atau bergeser, berarti usahanya sama dengan nol atau tidak melakukan usaha. Kayak contoh orang yang tadi. Kalau truknya nggak bergeser berarti usahanya sama dengan nol atau orang itu tidak melakukan usaha. Jadi kuncinya bendanya harus berpindah. Misalnya ada seorang anak yang sedang menarik kereta-keretaannya. Berarti anak ini memberi gaya kepada kereta ini yang arahnya menyerong ke atas. Dan F ini membentuk sudut theta terhadap garis horizontal atau garis mendatar. Kalau kita gambarin, jadi kayak gini, ini bendanya, ini keretanya, terus dikasih gaya F nyerong ke atas dan membentuk sudut theta. Terus kereta ini berpindah ya, kayak di gambar sini, sejauh S. Berarti anak ini dikatakan melakukan usaha karena bendanya berpindah ya. Untuk perumusan usaha, nilai usaha itu sama dengan F dikalikan S. Usaha itu simbolnya W dari bahasa Inggris work, sama dengan F kali S. Nah, tapi kalau kita lihat gaya di sini F-nya itu kan nyerong ya. Berarti kalau gaya yang nyerong atau yang miring itu kan harus kita luruskan ke sumbu X sama sumbu Y. Ke sini F cos, ke sini F sin. Nah, yang dipakai itu yang F cos. Kenapa sih yang dipakainya itu F cos? Jadi kita itu pakai gaya yang sejajar sama perpindahannya. Kan perpindahannya itu di arah ini ya, sumbu X. Berarti ambil gayanya juga yang di sumbu X, yaitu berarti tadi F cos theta. Makanya di sini F-nya itu jadi F cos theta. Jadi persamaan umum usaha atau work itu sama dengan Fs dikali cos theta. Jadi S-nya pindahin ke depan ya, cos-nya jadi di belakang. W itu usaha, satuannya joule. F itu gaya, satuannya newton. S itu perpindahan, satuannya meter. Dan theta itu sudut antara gaya dan perpindahan. Sekarang kita bahas tentang gaya yang sejajar dengan perpindahan. Contohnya, misalnya ketika kita mendorong troli. Berarti kita tuh memberikan gaya yang sejajar dengan perpindahannya. Gimana maksudnya? Misalnya ini tuh trolinya. Kita kan ngasih gaya tuh di pegangannya. Berarti kita ngasih gaya yang arahnya misalnya ke kanan. Tentu bendanya juga akan berpindah atau bergeser ke sebelah kanan. Misalnya sejauh S. Untuk perumusannya kan W itu sama dengan Fs cos theta ya. Sekarang kita lihat sudut yang dibentuk F sama S. F-nya ke kanan, benda bergesernya juga ke kanan ya. Berarti sama-sama ke kanan. Kalau kayak gini berarti sudut F sama S-nya tuh sama dengan 0 karena dua garisnya itu berhimpit sejajar. Berarti sudutnya 0 atau tetanya 0. Berarti persamaannya jadi Fs dikali cos 0. Kalau kalian lihat di tabel nilai cos 0 itu sama dengan 1. Berarti nilai W-nya sama dengan Fs. Sekarang gimana nih kalau gayanya itu tegak lurus perpindahan? Contohnya misalnya ketika kita membawa barang. Kita tuh berarti ngasih gaya tahan atau gaya normal ke barang tersebut ya. Terus kita bawa barang itu sambil berjalan. Jadi ngasih gayanya ke atas tapi kita itu bergeraknya atau bergesernya ke sebelah kanan misalnya. Kayak di gambar gini. Terus kita berpindahnya sejauh S. Untuk perumusannya kan tadi W sama dengan Fs cos theta. Sudut yang dibentuk antara gaya dan perpindahannya berapa? Kita ngasih gaya tahan ke atas, tapi kita bergeraknya atau bergesernya ke sebelah kanan. Berarti kayak gini ya. Berarti sudut F dengan S-nya itu membentuk sudut 90 derajat. Makanya persamaannya jadi W sama dengan Fs cos 90. Kalau kalian lihat di tabel, nilai cos 90 itu sama dengan 0. Berarti Fs dikali 0 sama dengan 0. Berarti gaya yang tegak lurus perpindahan usahanya itu sama dengan 0.
Selanjutnya, kalau gaya berlawanan dengan perpindahan. Contohnya gimana? Misalnya, di sini ada seorang anak yang sedang membawa gerobak di jalanan yang miring. Nah, anak ini tuh kan ngasih gaya tahan ya ke kiri di sini supaya bendanya nggak menggelinding ke bawah. Jadi ke bawahnya tuh pelan-pelan. Anak ini ngasih gaya ke kiri, tapi benda itu bergeraknya ke kanan. Jadi ngasih gayanya ke kiri, tapi bendanya bergeraknya ke kanan. Sejauh S. Berarti perumusannya kan tadi W sama dengan Fs cos theta. Nah, sudut yang dibentuk F sama S-nya berapa? Jadi gayanya ke kiri, tapi dia berpindahnya ke kanan. Berarti sudut di sininya tuh membentuk sudut 180 derajat ya. Makanya persamaannya jadi W sama dengan Fs dikali cos 190. Kalau kalian hitung nilai cos 180 itu sama dengan negatif 1. Makanya usahanya sama dengan negatif F dikali S. Sekarang kita akan mempelajari menentukan besar usaha dari grafik Fs. Misalnya di sini ada grafik Fs, jadi sumbu X-nya itu S, sumbu Y-nya itu F. Terus di sini ada grafik bentuknya kayak gini. Nah, dari grafik Fs ini kita bisa tahu nilai usaha. Caranya gimana? Jadi nilai usaha itu kalau dari grafik sama dengan luas di bawah grafik. Nah, luas bawah grafik itu yang mana? Yang ini nih. Jadi kalian kayak arsir gitu. Garis ke sumbu X atau ke sumbu S di sini mah. Terus yang bawah juga diarsir. Berarti kalian tuh cukup cari di sini ada luas trapesium sama luas segitiga. Usahanya berarti sama dengan luas trapesium dikurangi luas segitiga. Nah, kenapa di sini dikurang? Soalnya segitiganya itu ada di bawah. Kalau di bawah berarti jadi negatif, makanya dikurang. Contoh soal, sebuah benda bermasa 3 kg mendapat gaya yang berubah terhadap jaraknya seperti pada grafik di bawah. Di sini ada grafik F sama S nih ya, bentuknya trapesium. Terus yang ditanyakan itu usaha yang dilakukan pada benda hingga berpindah sejauh 7 meter adalah, kayak tadi ya, berarti nyari usaha dari grafik tinggal cari luas di bawah grafik, yaitu di sini bentuknya luas trapesium. Tapi di sini yang dimintanya itu usaha yang dilakukan pada benda hingga berpindah sejauh 7 meter. Kan yang di bawah itu nunjukin S itu perpindahan, F itu gaya ya. Yang diminta itu sampai usaha sampai sejauh 7 meter aja. ID grafik dia itu sampai 10. Berarti kalian itu cari luasnya, luas sampai jarak 7 meter aja sampai sini, enggak sampai yang sini. Udah gitu berarti kalian tinggal cari luas trapesium. Rumusnya itu A ditambah B bagi 2 dikali T. A itu panjang sisi atas, B itu panjang sisi bawah, dibagi 2 dikali tinggi trapesium. A-nya itu nilainya berarti panjang dari sini ke sini nih. Ya udah berarti tinggal 7 kurangi 3, yaitu 4. B itu panjang sisi bawah, berarti dari ujung sini ke sini sampai 7 aja, ingat, berarti 7. Tingginya berarti yang ini, yaitu 20. Berarti 4 ditambah 7 bagi 2 dikali 20. Itu 20 bagi 2, 10. 7 tambah 4, 11. Berarti 11 kali 10, yaitu 110 Joule. Jadi hati-hati, kita harus perhatikan yang ditanyakan itu usahanya sampai jarak berapa. Karena diminta sampai 7 meter, berarti ya udah cari luasnya sampai 7 meter saja. Selanjutnya, kita akan membahas tentang energi. Energi itu apa? Energi itu adalah kemampuan melakukan usaha. Jadi kalau mau melakukan usaha, kita tuh perlu energi. Intinya gitu. Jenis-jenis energi. Tentunya ada banyak ya jenis-jenis energi yang kita tahu. Misalnya ada energi listrik. Atau energi cahaya boleh. Terus ada energi panas atau kalor. Lalu ada energi kimia, contohnya pada baterai. Waktu SMP kalian kenal yang namanya ada energi potensial. Terus energi kinetik. Lalu ada energi mekanik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 3 energi yang di atas saja, yaitu energi potensial, kinetik, dan mekanik. Yang pertama kita akan membahas tentang energi potensial. Jadi energi potensial itu dibagi 2. Ada energi potensial gravitasi atau disebut energi potensial aja. Sama ada yang namanya energi potensial pegas. Yang pertama kita bahas tentang energi potensial aja atau energi potensial gravitasi. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena posisinya atau ketinggiannya. Misalnya tadi
ada buah kelapa nempel pada pohonnya, kan dia tuh nempelnya di atas ya. Berarti buahnya itu berada pada ketinggian tertentu. Nah, buah ini berarti sudah menyimpan satu energi yang namanya energi potensial. Yang besarnya itu sama dengan M dikali G dikali H. Jadi energi potensial itu simbolnya EP, satuannya Joule, terus M itu berarti massa bendanya, satuannya kilogram, G itu percepatan gravitasi, nilainya biasanya 10, dan H itu ketinggian, yang satuannya meter. Selanjutnya ada yang namanya energi potensial pegas. Dari namanya ada kata-kata pegas, berarti energi ini dimiliki oleh pegas saja. Besarnya energi potensial pegas itu sama dengan setengah dikali K dikalikan X kuadrat. EP di sini energi potensial pegas, satuannya Joule. K di sini yaitu konstanta pegas, yang satunya Newton per meter, biasanya bergantung bahan. Konstanta pegas besi beda sama dengan konstanta pegas baja. Kan pegas kalau ditarik jadi bertambah panjang ya. Nah, pertambahan panjangnya itu disimbolkan dengan X, satuannya meter. Selanjutnya ada energi kinetik. Misalnya, contoh benda yang memiliki energi kinetik. Mobil yang sedang melaju atau orang yang sedang berlari. Jadi, ciri energi kinetik itu bendanya bergerak. Atau pengertiannya ini nih, energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena geraknya. Jadi, bendanya bergerak atau memiliki kecepatan. Untuk besaran energi kinetik dirumuskan dengan EK sama dengan setengah mv kuadrat. EK-nya itu energi kinetik, satuannya Joule. M-nya itu massa benda yang bergeraknya, satuannya kilogram. V itu kecepatan benda, yang satuannya meter per sekon. Jangan lupa pakai kuadrat. Selanjutnya ada yang namanya energi mekanik. Energi mekanik ini yaitu gabungan dari energi potensial dan energi kinetik. Contohnya itu pada air terjun. Jadi air terjun ini memiliki energi potensial dan energi kinetik. Yang ketika digabung namanya jadi energi mekanik. Kalau kita lihat pas di atas, dia itu kan airnya bergerak, berarti punya energi kinetik. Terus dia juga punya ketinggian, berarti punya energi potensial. Misalnya ketika orang berseluncur di bidang miring kayak gini, dia juga berarti punya energi potensial sama energi kinetik. Dia punya energi potensial berarti punya ketinggian nih pas di sini atau di sini. Terus dia juga kan bergerak, berarti dia punya kecepatan. Dia punya energi potensial, berarti memiliki keduanya. Karena tadi energi mekanik itu gabungan energi potensial dan kinetik, persamaannya jadi EM sama dengan EP ditambah EK. Yang besarnya EP itu tadi MGH dan EK itu setengah MV kuadrat. Selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan usaha sama energi. Jadi usaha itu punya hubungan sama energi potensial dan energi kinetik. Pertama kita bahas dulu hubungan usaha dengan energi potensial. Hubungannya itu besar usaha sama dengan perubahan energi potensial, atau dituliskannya itu W sama dengan delta EP. Delta EP berarti delta selisih akhir kurangi awal biasanya. Makanya di sini EP2 dikurangi EP1. Energi potensialnya kita jabarkan jadi MGH2 dikurangi MGH1. Terus MG-nya kita faktorkan keluar, jadi persamaannya W sama dengan MG dikali H2 dikurangi H1. Selanjutnya, usaha juga punya hubungan dengan energi kinetik. Jadi besar usaha itu sama dengan perubahan energi kinetik, atau W sama dengan delta EK. Tadi delta itu selisih ya, berarti ada akhir dan awal. Biasanya akhir dikurangi awal. Makanya di sini jadi W sama dengan EK2 dikurangi EK1. EK itu tadi setengah MV. Di sini jadi persamaannya W sama dengan setengah MV2 kuadrat dikurangi setengah MV1 kuadrat. Terus setengah M-nya kita faktorkan ke depan. Jadi W sama dengan setengah M dikali V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Kalian cukup hafal ini aja, hubungan usaha itu sama dengan perubahan energi potensial dan perubahan energi kinetik. Sisanya mah tinggal nurunin. Contoh soal, benda bermassa 50 kg bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon. Besar gaya yang diperlukan agar benda tersebut berhenti 10 meter dari tempat semula. Sekarang biar kebayang kita tulis dulu deh yang diketahuinya. Di sini ada massa 50 kilo, terus bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon. Berarti ini tuh V-nya. Kita namain V0 atau V awal, nilainya itu 4 meter per sekon. Terus besar gaya, ditanyain berarti gayanya agar benda tersebut berhenti. Di sini ada kata-kata berhenti.
Kalau berhenti itu berarti kecepatannya sama dengan 0. Berarti Vt atau kecepatan akhir sama dengan 0. 10 meter itu berarti jaraknya S sama dengan 10. Yang ditanyakan itu F. Kalau dari yang diketahui ini kira-kira pakai persamaan yang mana? Pakai persamaan hubungan usaha dan energi kinetik. Karena di sini ngomongin kecepatan. Yaitu W sama dengan setengah M Vt kuadrat dikurangi M V0 kuadrat. Ini diganti ya simbolnya. Tadi mah V2 kuadrat sama V1 kuadrat, sekarang mah Vt kuadrat dikurangi V0 kuadrat sama aja. Pokoknya akhir kurangi awal. Simbolnya mau apapun bebas ya. Tapi yang ditanyakan itu F gaya. Berarti nilai usahanya W-nya harus dijabar sama dengan kali S. Makanya di sini jadi F kali S sama dengan setengah M dikali Vt kuadrat dikurangi V0 kuadrat. F-nya ditanyakan, S-nya 10, M-nya 50, Vt-nya 0, V0-nya 4. Disubstitusikan. Jadi di sini 50 bagi 2, 25 ya. Terus 4 kuadrat yaitu 16. Di sini jadi 10F sama dengan 25 dikali negatif 16. 25 dikali negatif 16 yaitu negatif 400 sama dengan 10F. Berarti F sama dengan negatif 400 dibagi 10 sama dengan negatif 40N. Berarti gayanya perlu 40N. Di sini kenapa negatif? Soalnya gayanya itu berlawanan sama gerak benda. Jadi ibaratnya kayak ngerem. Kalian lagi melaju, terus dikasih gaya rem. Berarti kan gaya sama perpindahannya berlawanan ya. Makanya di sini tandanya negatif. Cukup sekian pembahasan kali ini. Semoga paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.